seolah-olah ya, ini bukan seolah-olah, sehingga di sini pada kondisi B ini sudah menjadi gambar kondisinya steady. Yang terlihat pada aliran di belakang airfoil ini, dia kondisi steady. Kalau kita meninjau yang di atasnya, ini adalah kondisi unsteady, karena dia bergerak naik turun ya, naik turun ya. Ini ada pergerakan naik ya, dan naik turun ini unsteady. Tapi kalau dalam rata-rata waktu ya, long exposure di sini, time average rata-rata waktu, maka kita akan melihatnya sebagai steady. Oke. Ya, nanti hati-hati. Nah, kemudian ada aliran 1, 2, 3 dimensi, ya, tergantung pada tipe alirannya. Kalau pada umumnya secara aktual tentu saja semua aliran itu adalah 3 dimensi. Ya, secara aktual hampir semuanya 3 dimensi. Ya. Hanya kita bisa menyederhanakan menjadi 2 dimensi kalau satu komponen kecepatan alirannya itu kecil, ya, pengaruhnya kecil. Atau misalkan ini, misalkan aliran apa ini? Aliran dalam pipa, ya. Aliran dalam pipa ini kita bisa mendekati secara 2 dimensi, ya, karena sebenarnya ada, misalkan kita menganggap ini ada sumbu X, Y, Z, ya. Nah, misalkan ini sumbu Y, ya, ini sumbu X, sumbu Z-nya kan ke sini, ya. Ini Z. Tuh, sorry. Mana tadi ya penghapusnya? Ya, sumbu Z-nya ini adalah bisa dikatakan ke sini gitu ya. Nah, pada kasus pipa, sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z ini kan sama sebenarnya, karena ini bentuknya silindris. Sehingga pada kasus pipa kan hanya fungsinya adalah fungsi jarak. Sorry, ini mungkin saya notasinya berbeda, saya samakan aja dengan gambar supaya tidak bingung. Nah, sebentar. Oke, ini adalah kalau sesuai gambar, ini adalah yang sejajar, ini adalah sumbu Z di sini, sumbu Z. Nah, kalau kita membuat ini sebagai sumbu Y dan sumbu X, ya, sumbu X, ya, ini sebenarnya Y dan X ini kan sama. Sehingga pada bentuk, karena bentuknya silinder. Sehingga pada bentuk silinder lebih tepat kalau kita menggunakan koordinat silindris, yaitu R dan Z ini, koordinat R dan Z ini. Jadi fungsi jari-jari dan fungsi jarak. Ya. Nah, dalam kondisi ini kita bisa meninjau bahwa aliran ini adalah 2 dimensi. Ya. Tinjauan 2 dimensi. Meskipun alirannya sebenarnya 3 dimensi, tapi kita bisa meninjau secara 2 dimensi. Kemudian juga aliran ini ya, aliran melewati sayap pesawat. Kita seringkali menganalisis sebuah sayap pesawat kan kalau saya gambarkan ya, ini sayap seperti ini gitu ya, ini sayap pesawat ya. Anggap mungkin sayap ininya, kita anggap bahwa panjang chordnya konstan aja. Nah, ini saya punya sayap. Nah, ini sayap pesawat, ya ini bodinya. Nah, menganalisis sayap ini saja, di mana di sini ada aliran eh, udara, ya ada aliran udara ke sana. Ya, dia melintasi sayap. Ya. Ini kan sebenarnya kalau kita tinjau ini sebenarnya 3 dimensi bendanya. Tapi kita boleh meninjau secara 2 dimensi, yaitu dengan meninjau sayap ini hanya sebuah ya, hanya sebagai sebuah airfoil yang dilintasi oleh aliran udara. Ya. Karena kita meninjaunya adalah pada bagian tengah dari sayap ini, ya, kita bagian tengah, bukan bagian ujung, bukan ini. Kalau kita meninjau bagian tengah dari cross section dari sayap, kita bisa meninjau secara 2 dimensi. Tapi kalau kita meninjau sayap secara keseluruhan, kita harus meninjau secara 3 dimensi. Ya, itu nanti tergantung case-nya, ya pendekatannya seperti apa. Ya. Oke, kemudian salah satu hal lagi yang
sering kita singgung di sistem dan kontrol volume. Bentar, ini ada. Oh ya, oke, ada yang rekam tadi, oke. Ya, ada sistem dan ada istilah sistem dan kontrol volume. Ya, yang dimaksud sistem itu adalah sejumlah zat atau sejumlah materi dalam suatu daerah tertutup atau daerah yang dipilih, bukan tertutup, daerah yang dipilih. Karena boundary-nya itu sebenarnya dalam suatu sistem, batasnya itu bisa batas real, bisa batas imajiner. Ya. Jadi tapi intinya dalam suatu sistem kita tuh memilih ini dalam suatu case ini, suatu aliran fluida ini, misalkan Anda meninjau aliran fluida dalam pipa yang panjang, ada pompa, ada pipa, gitu ya. Nah, Anda mau pelajari bagian mananya, kita harus memilih. Ya, mungkin tidak harus semua. Kalau semua case-nya terlalu rumit, terlalu besar, sehingga kita meninjau per bagian saja. Nah, tinjauan mana, daerah mana yang Anda pilih untuk diamati, untuk dipelajari, itu adalah Anda memilih sistem, memilih sistem yang akan dipelajari. Ya. Di sini didefinisikan bahwa sistem ini adalah sejumlah materi atau region, ya, sejumlah materi atau apa ya, daerah dalam space yang dipilih untuk dipelajari. Sedangkan yang di luarnya itu disebut sebagai surrounding, ya. Sedangkan dalam yang di perbatasannya disebut sebagai boundary atau batas. Nah, boundary-nya ini bisa bergerak, bisa diam. Ya, dalam kasus di sini ini adalah closed system, sistem tertutup. Ya, ada piston ya. Ini misalkan kasusnya umum kalau Anda pelajari di fisika ataupun nanti di termo, ada piston berisi gas dipanaskan. Ya, karena ini sifatnya gas itu incompressible, compressible, ya. Dia pada saat dipanaskan dia akan mengembang, ya, mengembang, berekspansi, akan menekan piston ke atas sehingga bonderinya ini akan bergerak. Ya. Sistem tertutup seperti ini disebut sebagai closed system atau kontrol massa. Ya, karena pada kontrol massa ini dikarenakan kontrol massa karena tidak ada massa yang berpindah atau tidak ada massa yang menyeberang dinding atau melintasi boundary. Yang bisa melintasi boundary adalah energi, ya, energi dalam bentuk panas atau dalam bentuk kerja itu bisa melintasi boundary. Ya, tetapi kalau kasus khusus misalkan diisolasi, dinding-dindingnya diisolasi, maka pada sistem tertutup tersebut tidak ada energi yang bisa melewati boundary. Ya, karena diisolasi. Nanti proses yang terjadi menjadi proses adiabatik. Kemudian open system, ya, lawannya kalau sistem ada open system, atau biasa disebut sebagai volume. Ya, kalau tadi massa, di mana massanya dalam sistem adalah up. Nah, beda dengan pada kontrol volume, di sini massa bisa melintasi sistem, bisa keluar masuk dari sistem. Ini contoh kasusnya adalah pada nozzle, ya. Nozzle ini kita memilih sistemnya yang di garis putus-putus ini. Ya. Sehingga Anda bisa melihat bahwa ada batas imajiner, yaitu di sini, ya. Ini adalah batas imajiner. Sisi kanannya juga sama, ini juga imajiner. Ya. Sedangkan pada dinding nozzle-nya ini adalah batas yang real. Ya. Nah, di sini pada kontrol volume ini, massa bisa berpindah melintasi boundary. Dia bisa masuk dan keluar. Ya, in out bisa keluar masuk. Ya, tetapi ingat bahwa pada analisisnya kita akan seringkali memberlakukan bahwa aliran fluida itu salah satu hukum yang ini ya, yang kenal pada analisis fluida itu adalah hukum kontinuitas, ya, hukum kontinuitas. Kontinuitas itu adalah di mana laju aliran massa masuk dan laju aliran massa keluar adalah tetap sama atau konstan. Itu ya.
itu adalah hukum kontinuitas. Ya. Oke, nanti kita hukum kontinuitas kalau saya tuliskan sebenarnya rumusannya adalah M dot 1 adalah sama dengan M dot 2 ya. M dot itu artinya ada dot di atas ini menyatakan persatuan waktu. Sehingga ini kalau dilihat satuannya adalah kilogram per second, ini kilogram per second ya. Masa persatuan waktu ya. Nanti variasi bentuknya bermacam-macam. Ya, bentuk rumusnya tapi dasarnya adalah ini ya. Seperti apa ya? Ini kan misalkan Pascal itu Newton kilogram meter per sekon kuadrat. A1V1. Nah, ini variasinya adalah ini ya, bisa dinyatakan A1V1 sama dengan A2V2 ya. Kadang-kadang dinyatakan juga seperti ini. Ya, persamaannya. Oke. Nanti kita lihat dalam kasus-kasusnya. Baik, ini satuan kemarin sudah saya singgung. Ingat bahwa dalam menghitung satuannya harus seragam. Ya, mungkin saya bisa menampilkan. Jadi misalkan dalam perhitungan, misalkan begini ya. Mungkin saya tuliskan di sini aja daripada sepindah-pindah. Misalkan saya mau menghitung P plus setengah rho V kuadrat. Ya, kalau nggak salah saya agak lupa 19. Saya cek. Ini sebenarnya ada yang kemarin. Nah, ini di bagian akhir kemarin mana ya? Oh, ini yang ini. Ini aja. Nah, saya pakai ini aja supaya lebih tidak perlu nulis ulang. Ya, setengah rho V kuadrat. Betul. Jadi misalkan ini ada suatu persamaan yang seringkali digunakan nanti dalam Frida karena ini adalah rumus Bernoulli ya, rumus Bernoulli di mana eh, kalau kita lihat ada persamaan P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 gitu ya. Nah, kita adalah ini, bentar saya tambahkan ini supaya bisa coret-coret. Yang saya maksud adalah begini. Ya. P ya. P plus setengah rho V kuadrat plus apa tadi? Rho GH. Ya, rho GH. Ya. Anda bisa menjumlahkan komponen-komponen dalam persamaan ini atau suku-suku dalam persamaan ini jika satuannya semuanya sama. Ya. Jika satuannya semuanya sama, baru Anda bisa menjumlahkan. Ya. Misalkan saja, misalkan diketahui permasalahannya P sama dengan 1 atmosfer. Ya. Kemudian rho sama dengan misalkan berapa density udara 10132 1,225 atau 1 saja 1 kilogram per meter kubik. Density udara itu 1,225 kalau nggak salah. Ya. Kemudian V-nya sama dengan misalkan saja 10 meter per sekon. Ya.
G-nya sama dengan ambil aja 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat, hanya misalkan sama dengan 1 meter. Nah, pada saat Anda memproses persamaan ini, ya, ini sama dengan berapa? Anda tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh asal memasukkan angka-angka yang diketahui langsung ke sini, langsung ke dalam persamaan. Kalau Anda langsung memasukkan dalam persamaan, akibatnya fatal. Ya. Anda misalkan 1 atmosfer di sini, oh berarti saya selesaikan 1 plus setengah kali 1 kali 10 kuadrat plus 1 kali 10 kali 1. Ya, dihitung. Hasilnya adalah, hasilnya adalah misalkan di sini setengah kali 100, 1 tambah 50 ya, ditambah 10. Oh, sama dengan 61. Ya, 61. Ya, 61. Ya, kelihatannya benar ya, tapi ini adalah salah fatal. Ya, karena satuannya tidak seragam. Kalau Anda mau memastikan satuannya misalkan, kita lihat misalkan satuan yang paling kanan dulu misalkan, yang gampang. Rho GH. Rho GH itu satuannya ke dimensinya apa atau sebenarnya? Ya, kalau ini saya tuliskan, satuan masing-masing, density adalah kilogram per meter kubik. Ya, kilogram per meter kubik. Kali percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Kali H adalah dalam meter. Ya. Sehingga ketemunya, satuannya adalah ini kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, kalau ini saya jadikan 1, ini adalah Newton. Meter kubik kali meter, maka dia menjadi meter per segi. Ya. Newton per meter persegi, atau kita bisa menyatakan Newton per meter persegi ini adalah sama dengan Pascal. Jadi ini adalah satuan tekanan dalam Pascal, Newton per meter persegi. Sedangkan yang di sini, satuan tekanan di sini, Anda memasukkannya masih atmosfer. Jadi tidak sama. Artinya apa? Supaya sama, bahwa 1 atmosfer ini harus dikonversikan dulu ke dalam Pascal, atau di mana 1 atmosfer sama dengan 101,325 Pascal. Ya. Baru ini bisa dijumlahkan. Sehingga kalau dijumlahkan, tadi yang harusnya 61, hasilnya menjadi 101,385 Pascal. Jauh sekali bedanya. Itu ya. Itu fungsi Anda memahami satuan dan menggunakannya dengan benar. Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada, saya akan pindah masuk ke chapter 2 dari buku. Oke, chapter 2. Ya. Ini kita sebenarnya akan membahas properties. Ini belum tidak semua saya bahas, saya ambil yang penting-penting saja yang akan sering digunakan. Ya.
Ada beberapa properties yang mungkin tidak saya masukkan di dalam PPT ini. Baik, ini sebenarnya ada beberapa ini bisa pelajari sendiri ya, karena ini tidak sulit, tapi Anda harus membaca. Yang saya sampaikan mungkin untuk Anda nggak jelas ya. Anda harus membaca sendiri, kalau perlu Anda menerjemahkan sendiri ya. Dari yang di buku, kalau Anda kesulitan memahami dalam bahasa Inggris ya silahkan diterjemahkan pakai tools ya. Anda bisa pakai Deep Language, bisa pakai Google Translate, atau mau pakai ChatGPT, itu silahkan. Tapi gunakan tools-tools tadi dengan bijaksana gitu ya. Artinya Anda harus memahami kalau ada kesalahan-kesalahan juga. Oke, kita lihat di sini. Properties dari fluida itu adalah misalkan dalam hal ini ada massa, volume, temperatur, tekanan, dan density. Ya. Massa, volume, temperatur, tekanan, dan density. Nah, kita bisa membagi parameter atau properties tadi ya, itu menjadi dua kategori, yaitu adalah intensif dan ekstensif. Intensif properties dan ekstensif properties. Ya. Yang dimaksud dengan intensif properties itu dia sifatnya adalah independen, ya, independen terhadap massa dari sistem. Ya. Sedangkan ekstensif itu dia adalah tergantung pada ukuran atau tergantung besarnya sistem. Ya. Misalkan contohnya begini jelasnya. Ada suatu sistem, ada suatu sistem. Suatu sistem tadi sudah kita bahas di mana ada matter atau ada materi yang berada dalam suatu daerah yang kita tentukan. Ya. Katakanlah ini sistemnya sistem tertutup atau kontrol massa, ya, kontrol massa atau sistem tertutup. Ya. Di dalam kontrol massa tersebut ada sejumlah fluida, ada fluida dengan massa sebesar M, volumenya mengikuti volume kontrol massanya, yaitu V, ya. Kemudian temperaturnya T, tekanannya P, dan density-nya adalah rho. Kemudian ruangan tadi atau kontrol massa tadi saya bagi dua. Saya potong menjadi dua. Ya, seperti gambar di bawahnya ini. Dipotong dua. Nah, pada saat dipotong dua, maka propertiesnya kita bisa melihat bahwa karena dipotong menjadi dua, kita potong menjadi dua. Hmm, ini ya, saya Pak, mohon pertegas. maaf, Ya, PPT-nya gimana? belum terlihat, Oh, Pak. belum muncul. Iya, Sebentar. Oke, oke, saya salah ininya. Bentar, bentar, bentar. Saya, berarti saya salah ininya. Sharingnya salah. Oh ya, sharingnya salah. Oke. Udah? Oke ya. sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Yuk. Nah, ini saya ulangi ya. Jadi kita anggap ada suatu kontrol massa ini. Aduh, coba. Bentar, kontrol. Nah, ini adalah sebuah sistem, ya, sistem berupa kontrol massa. Ini saya bagi dua, ya. Karena dibagi dua, maka massanya juga terbagi dua menjadi setengahnya saja dan yang sebelahnya juga sebelahnya. Karena tadi saya potong dua ruangannya. Volumenya juga terbagi dua. Tinggal separuhnya masing-masing. Sedangkan temperaturnya tetap sama. Tekanannya tetap sama. Ya. Density-nya tetap sama. Ya. Nah, dalam hal ini, maka yang berubah, tergantung ikut jumlah massanya berubah, maka dia ikut berubah, itu disebut sebagai extensive properties. Yang tidak berikut berubah, itu disebut sebagai intensive properties. Ya. Jadi tidak tergantung pada jumlah massanya. Ya.
Oke, itu definisi pertama. Nah, eh, kondisi sebuah sistem itu adalah dijelaskan berdasarkan propertiesnya. Ya. Tidak perlu mendefinisikan atau mendetailkan semua properties untuk suatu kondisi yang tetap. Ya. Sehingga kadang-kadang kita cukup dengan sejumlah properties yang saja kita sudah bisa mengasumsikan kondisi-kondisi yang lainnya. Jadi tidak harus dituliskan secara detail satu demi satu. Ya. Misalkan, oh ini propertiesnya adalah dia mempunyai tekanan sekian, kemudian temperatur sekian, misalkan. Berdasarkan tekanan dan temperatur itu kita bisa mendefinisikan density-nya, misalkan, dengan melihat pada tabel properties, ya, misalkan begitu. Kemudian kontinum, ya ini istilah ya, mungkin akan sering mendengar istilah kontinum. Kontinum itu bisa dikatakan bahwa eh, gimana ya? Nanti sebelum ke sana ini dulu aja bahwa materi ya, materi itu disusun oleh atom-atom ya. Materi dari fluida terutama itu kalau gas ya, misalkan gas itu adalah tersusun dari atom-atom yang jaraknya berjauhan. Tetapi kita tidak meninjaunya sebagai partikel-partikel yang berdiri sendiri. Ya. Meskipun dalam satu tempat itu kalau kita secara ekstrim kita lihat jaraknya atom itu jauh ini. Ya, kita tidak meninjaunya dalam perhitungannya, dalam analisisnya tidak meninjau sebagai partikel-partikel yang terputus yang berdiri sendiri. Tidak seperti itu. Tapi kita meninjaunya sebagai suatu daerah yang kontinu, nah, seperti ini. Ya, kontinu, tidak terputus, homogen, ya, tidak ada lubang-lubang. Nah, ini yang disebut sebagai kontinum, ya, kontinum. Ini adalah kontinum. Jadi ini kita meninjaunya itu ya penuh. Di sini semuanya berisi karena apa? Karena dia eh, ruangnya itu semua terisi. Kita kalau melihat jarak ini kan dalam suatu space yang sangat kecil baru terlihat bahwa ada jarak atom-atomnya itu yang penyusun gas itu renggang gitu ya. Tapi dalam bentuk misalkan dalam ruangan di mana Anda berada sekarang, Anda tidak bisa melihat bahwa udara itu berupa partikel kecil-kecil yang ada jarak. Oh, ini jaraknya partikel udara yang satu dan yang lain jaraknya 5 cm. Tidak seperti itu. Ya, karena meskipun itu berjauhan, tapi sebenarnya secara relatif dari kita sudut pandang manusia itu sangat dekat. Ya, sehingga kita meninjaunya sebagai kontinu, tidak terputus, homogen, dan tidak ada lubang-lubang, tidak ada celah-celah ini tidak ada. Ya, nah, itu adalah kontinum. Ya, sehingga dengan adanya analis pendekatan bahwa fluida itu kontinum, maka variasi pada properties fluida, misalkan tadi temperatur dan tekanan, itu tidak akan terjadi lonjakan yang eh, sangat ekstrim. Ya, maka perubahan temperatur, perubahan tekanan itu akan terjadi secara gradual atau secara bertahap. Tidak langsung lonjak tinggi banget gitu, terus drop, rendah sekali itu tidak. Tapi akan naik sedikit, 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 sedikit menjadi tinggi, turun dikit, 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 dikit menjadi rendah, begitu seterusnya. Ya, tidak jarang sekali ada kondisi eh, jumping gitu ya. Ya, ada diskontinuitas seperti terputus berubah total gitu tidak. Ya, oke. Ya, kecuali ada kasus yang khusus ya, nanti ada kasus-kasus khusus. Ya. Oke, ini gambar penjelasannya. Kemudian density dan specific gravity atau massa jenis dan ini beda ya. Berat jenis itu apa namanya? Specific weight ya. Jangan di
rancukan dengan spesifik gravity ya. Kalau berat jenis itu specific weight itu simbolnya adalah gamma ya, notasinya adalah gamma. Itu berat jenis. Jadi ada rho ya, kemudian ada gamma, ya ini adalah specific weight atau berat jenis, di mana gamma adalah sama dengan rho dikalikan G. Ya. Jadi gamma itu akan sama dengan rho kali G. Itu akan ketemu gamma. Kalau Anda saat gamma, satuannya adalah Newton per meter kubik. Ya, itu satuan gamma. Kalau rho adalah kilogram per meter kubik. Nah, kemudian ada spesifik volume. Ya, spesifik volume. Nah, spesifik volume itu notasinya adalah, nah ini agak seringkali membingungkan. Saya juga kadang-kadang juga harus hati-hati kalau pas melihat notasinya. Notasinya itu seperti V kecil huruf Latin ya, V kecil huruf Latin. Ini adalah spesifik volume atau seper-rho ya. V ini adalah sama dengan seper density ya. Karena dia satuannya adalah volume per satuan massa, meter kubik per kilogram. Ya. Ini kadang-kadang penulisan notasinya rancu dengan viskositas kinematik. Ya, kalau viskositas kinematik itu adalah mirip memang kalau sekilas, nah, seperti ini. Ini dibacanya adalah nu, ya, nu, viskositas kinematik. Ya, hati-hati. Jadi ini memang susahnya kita waktu kita belajar di engineering itu adalah ya karena keterbatasan notasi ya, seringkali notasi yang digunakan mirip-mirip, yaitu kecepatan, ya, volume, sama-sama V, ya, velocity ya, velocity volume berarti sama-sama V. Cuma kadang-kadang di kita kalau kita tuliskan bisa dibedakan, ada tambahan pembedanya nanti kalau bisa Anda lihat di belakang. Kadang-kadang volume itu tidak dituliskan sebagai V saja, tetapi volume itu dituliskan sebagai V ada coretnya begini. Nah, ini disebut sebagai volume. Itu untuk membedakan antara volume dengan velocity, dengan kecepatan. Nah, nanti ada velocity yang dimulasikan dalam huruf kecil, volume huruf kecil, nanti rancu lagi dengan spesifik volume ya. Nanti rancu lagi dengan viskositas kinematik ya. Itu ya. Nah, supaya tidak rancu, caranya bagaimana? Anda lihat konteksnya. Ini konteksnya membahas apa? Itu satu. Kemudian yang kedua, Anda lihat satuannya. Meskipun hurufnya sama, tetapi kalau satuannya berbeda, Anda bisa membedakan, oh ini adalah volume, oh ini adalah velocity, oh ini adalah specific volume, oh ini adalah viskositas kinematik. Ya, satu-satunya jalan untuk bisa membedakan dengan persis ya, Anda harus cek di satuannya apa. Oke ya. Oke. Kemudian SG, specific gravity. Ya, ya ini notasinya biasanya SG ya, atau specific gravity, di mana ini adalah menyatakan perbandingan density fluida dibandingkan dengan density H2O. Ya. Atau dengan kata lain SG sama dengan rho dibagi rho H2O. Ya, ini menyatakan density relatif. Ya, seringkali dalam case-case fluida spesifikasinya atau propertiesnya itu dinyatakan tidak dalam bentuk langsung density dari fluida tersebut, tapi dinyatakan dalam bentuk spesifik gravity-nya, ya. Nah, dengan demikian Anda bisa mencari density fluidanya kalau Anda mengetahui density dari fluida atau air, gitu ya. Jadi catatannya adalah misalkan Anda bisa menghitung, otomatis Anda harus tahu bahwa density dari H2O ya, ini adalah biasanya kita jangan memakai 1000 ya, tapi memakai 998 ya, kecuali dinyatakan lain ya, 998 kilogram per
meter kubik. Ya, kalau dulu biasanya disederhanakan ini dianggap sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Ya, kecuali kalau dinyatakan lain ya, kalau sudah dinyatakan density air 1000 ya oke. Tapi kalau enggak ya Anda pakai 998. Ya. Nah, itu seringkali nanti kalau ada SG-nya, berarti Anda untuk density fluidanya tinggal SG dikalikan dengan density air ya untuk mendapatkan density dari fluidanya. Ini di tabel 21. Hmm. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Ya. Di SG begitu, kemudian mana tadi Pak? Oke, specific weight tadi sudah saya singgung, lanjut. Nah, ini density untuk ideal gas ya, kita pakai relasi gas ideal itu adalah PV, kita relasi yang biasa kita pakai adalah PV sama dengan RT, P-nya tekanan, V-nya specific volume, R-nya adalah gas konstan ya, gas konstan. Kemudian ini gas konstan itu tiap gas itu berbeda ya sebenarnya. Ini bisa dicari dengan berdasarkan gas konstan universal ya. Konstanta gas universal RU dibagi dengan molar massnya ya. Ya. Ini ini nanti juga kadang-kadang kita menggunakan inti untuk analisis, tapi sebenarnya kalau di fluida dasar belum. Ini biasanya kita gunakan kalau untuk analisis pada compressible flow. Ya. Ini eh, ini kompleks sebenarnya ya, tapi sebenarnya pendalamannya lebih ke kalau gas ideal itu nanti Anda belajar lebih mendalam di termo. Kemudian ini example. Nah, tekanan uap ya, vapor pressure gitu ya, vapor pressure. Vapor pressure ini pada tekanan yang diberikan itu temperatur eh, sebuah zat murni ya, pure substance atau zat murni, materi apa fluida murni gitu ya, substansi yang tidak bercampur dengan substansi lain, substansi murni. Ada tekanan tertentu ya, tekanan tertentu bila substansi tersebut dipanaskan, maka begitu mencapai temperatur tertentu akan terjadi perubahan fase. Ya, ini yang disebut sebagai temperatur tadi, di mana eh, terjadi perubahan fase saat substansi tadi berubah fase, misalkan dari cair menjadi uap, ya, maka temperatur di saat itu adalah disebut sebagai temperatur saturasi atau temperatur jenuhnya. Ya.
Jadi mungkin gambaran yang sehari-hari Anda temui adalah saat ada air yang dimasak di atas kompor, dipanaskan gitu ya, dipanaskan. Ini kondisinya adalah kondisi sea level. Kita anggap seperti di Solo masih bisa dianggap pada ketinggian sama dengan permukaan laut ya sea level. Nah, pada kondisi itu tekanannya dalam kondisi sea level kita asumsikan tekanannya adalah 1 atmosfer. Misalkan. Nah, pada kondisi itu begitu dipanaskan, nah pada saat mulai terbentuk bubble, terbentuk gelembung-gelembung uap air, ya, itu adalah di mana kondisi di mana fase berubah dari cair menjadi uap. Nah, kalau Anda ukur temperatur airnya pada saat itu menggunakan termometer, maka temperatur yang Anda dapatkan itu adalah disebut sebagai temperatur saturasi atau saturated temperature atau saturation temperature, desaturasi. Ya. Kemudian sama seperti itu logikanya, tetapi yang dipertahankan konstan adalah temperaturnya. Ya, nah, konstan temperaturnya dipertahankan, kemudian tekanannya dirubah. Ya. Nah, pada saat terjadi perubahan apa namanya fase pada fluida tersebut, ya, maka tekanan tersebut pada saat terjadi perubahan fase disebut sebagai tekanan saturasi atau saturation pressure. Ya, oke. Kemudian yang disebut sebagai vapor pressure atau tekanan vapor, ya, atau notasinya adalah PV, ya, ini adalah didefinisikan sebagai tekanan yang diberikan oleh uap tersebut atau vapor tersebut pada kondisi setimbang, ya, pada temperatur tertentu. Ya, ini agak rumit ya kalau definisinya vapor pressure ini adalah sebenarnya jadi anggap dalam suatu tempat tertutup ya, kemudian dipanaskan ya fluida dalam tempat tertutup atau air dalam misalkan katakanlah air dipanaskan kemudian sudah terbentuk uap ya. Ya, terbentuk uap dalam ruang tertutup tersebut. Jadi mungkin kalau saya gambarkan ini gambarkan ya. Ada sebuah oh nggak bisa. Jalan. Oke. Jadi misalkan ada ruang tertutup, ya, kemudian di sini terisi dengan air, ya, ya, ini terisi dengan air. Nah, kemudian saat dipanaskan, ya, kemudian dia terbentuk bubble. Bubble ini begitu dia keluar, ini akan membentuk uap di sini. Di sini ada uap, di sini masih cair, ya, ada air, ada uap dan ada yang masih dalam bentuk cair. Nah, uap ini kan punya tekanan. Nah, pada saat tekanannya ada kesetimbangan antara tekanan uap dengan tekanan fluida cairnya, ini tekanan di sini disebut sebagai tekanan vapor, ya. Nah, tekanan vapor ini sebenarnya nilainya adalah identik dengan tekanan saturasi. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa PV, tekanan vapor itu sama dengan P saturasi. Ya. Apa sih pentingnya ini? Ya, saya kalau kenal dari sini buat apa gitu ya nggak jelas gitu ya. Nah, pentingnya ini. Jadi yang harus Anda tanamkan dalam pikiran Anda bahwa ada dua hal yang bisa menyebabkan fluida itu berubah fase. Jadi selama mungkin yang sehari-hari yang tertanam pada diri kita bahwa fluida itu kalau akan berubah fase kalau dipanaskan, gitu ya. Kalau dipanaskan dia akan berubah fase menjadi uap. Anda akan terbayang selalu merebus airnya berubah menjadi uap pada temperatur 100 derajat Celcius misalkan pada tekanan 1 atmosfer gitu ya. Itu yang akan selalu terbayang dalam eh, benak Anda gitu yang tertanam itu. Nah, sebenarnya bahwa perubahan fase itu bisa terjadi akibat penurunan tekanan.
Ya. Jadi kalau tekanan fluida turun drastis, ya, tekanan fluida turun drastis, maka pada temperatur yang sama, misalkan katalah temperaturnya itu 30 derajat Celcius, ya, tapi tekanannya turun drastis, maka bisa terjadi perubahan fase pada fluida tersebut. Jadi akan terbentuk gelembung-gelembung, terbentuk bubble-bubble, ya, uap air dengan temperatur yang rendah. Ya, jadi tidak harus temperatur yang tinggi. Itu perubahan temperatur akibat tekanan. Perubahan fase akibat tekanan. Itu yang disebut sebagai tekanan saturasi. Jadi begitu fluida pada temperatur tersebut, fluida pada temperatur 30 derajat Celcius, kemudian diturunkan tekanannya, kemudian begitu dia mencapai tekanan saturasinya, maka fluida tersebut akan berubah fase. Ya, dia akan berubah jadi uap. Ya. Nah, kondisi itu sangat dihindari apabila berada pada sistem pompa. Ya. Pada sistem pompa, ya, pada suatu impeller pompa yang berputar cepat, gitu ya, sudu-sudu pompa atau impeller itu berputar cepat, tekanan di sekitar impeller itu akan turun. Ya, tekanannya akibat perubahan kecepatan tadi, tekanannya turun. Nah, kalau dia tekanan yang tersedia pada bagian inlet itu tidak mencukupi, ya, maka di situ akan terbentuk uap air, gelembung uap air. Nah, bahayanya apa kalau begitu terbentuk gelembung uap air? Gelembung tadi pada saat dia mencapai daerah dengan tekanan lebih tinggi, biasanya adalah pada bagian ujung dari atau bagian tips atau bagian ujung-ujung impeller, di situ gelembungnya akan pecah, akan bursting, pecah, meledak di situ. Nah, pecahnya gelembung itu akan menyebabkan kerusakan pada impeller. Ya, ini yang kasus di mana akan terjadi kerusakan pada impeller pompa. Kalaupun tidak rusak dengan terbentuk, kalaupun tidak pecah gelembungnya dengan terbentuknya gelembung tadi akan menurunkan laju aliran fluida, ya, laju aliran malasnya akan turun karena volumenya yang seharusnya semuanya cair ada sebagian berubah menjadi gelembung sehingga efisiensinya akan turun. Ya. Nah, fenomena terbentuknya gelembung atau berubah fase dari fluida cair menjadi uap, menjadi gas, ya, pada temperatur rendah, ya, itu yang disebut sebagai kavitasi, ya, itu fenomena kavitasi. Ya, ya, itu dihindari pada pompa atau tipe-tipe hidrolik turbin itu sangat dihindari karena itu menimbulkan kerusakan, ya, kerusakan pada impeller dan menurunkan efisiensi. Ya. Oke. Kemudian satu lagi adalah energi. Ya, ya, kita ini definisi, ya, ini sebenarnya agak beririsan dengan di termo, ya. Dalam menganalisis sistem dan ini mungkin saya, bentar ya, ini mau saya skip dulu sebenarnya. Nah, ini nanti Anda seperti CVDT, ini saya skip dulu saja. Kita, nah, kita ke viscosity dulu aja. Yang energinya saya lewati dulu. Ya. Kemarin kita tato tadi dan dulu minggu lalu sudah kita singgung sedikit tentang viskositas, ya. Jadi viskositas itu kaitannya dengan kekentalan, ya. Di mana definisinya untuk viskositas itu adalah seperti ini, ya. Jadi misalkan ada fluida, ya, ada fluida dijepit di antara dua plat, kemudian dia digerakkan dengan gaya tertentu, maka dia akan bergerak dengan kecepatan tertentu. Ya. Nah, besarnya kecepatan pergerakan ini akan dipengaruhi oleh viskositas dari fluidanya. Ya. Tegangan geser ini adalah tegangan geser yang terjadi pada yang dimaksud di sini tau. Tau itu notasi tegangan geser sama dengan F per A, di mana F-nya adalah gaya yang bekerja pada plat, ya, plat yang di atas ini. Dibagi A itu luasan dari platnya yang bersinggungan dengan fluida.
Ini untuk mencari berapa besar tegangan geser yang terjadi pada fluida. Ya, gaya dibagi luas penampang yang bergesekan dengan fluida. Kemudian kecepatan pergerakan fluida, jadi ini dinyatakan sebagai fungsi Y. U fungsi Y ini adalah bahwa U ini berubah terhadap jarak ini, koordinat Y. Jadi dari yang permukaannya 0 sama dengan 0, ya, di permukaan bawah dari plat, ya, tepat di permukaan, ingat ini karena no slip condition, maka kecepatannya sama dengan 0, semakin menjauh kecepatannya semakin tinggi. Sehingga jaraknya Y dari permukaan bawah itu adalah mempengaruhi besarnya U. Ya, U itu kecepatan. Anda nanti membiasakan bahwa begitu Anda U, notasi kecepatan, berarti kecepatan arah sumbu X, itu notasinya adalah U. Ya, kecepatan pada arah sumbu Y, notasinya adalah V. Ya, kecepatan arah sumbu Z notasinya adalah W, ya, UVW. Ya. Kemudian sehingga kita bisa menuliskan bahwa U ini adalah dinyatakan sebagai Y per L, di mana L-nya adalah jarak antara kedua plat, ya, kalikan dengan V. V-nya adalah kecepatan pergerakan plat atas. Ya. Atau kalau kita pindahkan sekarang Y-nya ke kiri, ya, menjadi U per Y sama dengan V per L. Kemudian kita, sorry, bukan kita pindahkan. Jadi dari Y per L ini kita turunkan terhadap Y, jadi DU DY. DU DY ini artinya turunan U terhadap Y, sehingga Y-nya ini kita turunkan menjadi diferensial dari Y itu kan menjadi sama dengan 1 kali Y pangkat 0, ya, atau 1 kali 1. Ya, sehingga persamaannya menjadi DU DY sama dengan V per L. Ya, DU DY sama dengan V per L karena Y-nya diturunkan menjadi sama dengan 1. Ya. Artinya apa? Bahwa kita meninjau DU DY ini adalah sebagai, kalau pemahamannya dalam fluida, Anda melihat DU/DY itu sebagai perubahan kecepatan arah U, ya, terhadap jarak Y. Ya, itu makna fisiknya seperti itu. Tapi ini dalam fraksi yang kecil-kecil, ya, bagian yang kecil-kecil ini. Sehingga DU itu artinya ukuran kecil-kecil ini sehingga dinyatakan sebagai DU. Kalau eh, besarnya ya U gitu ya. Ini U per U, Y per L, V ini. Tapi kalau dalam fraksi kecil-kecil kita bisa melihat bahwa DU, DY, perubahan kecepatan U terhadap Y itu adalah dipengaruhi oleh kecepatan plat di atas ini dibagi jaraknya. Ya. Nah, kaitannya dengan viskositas, ini penurunan persamaannya, ini adalah dimulai dari bahwa delta dB, d beta, itu adalah kecepatan rotasi, kecepatan sudut sebenarnya. D beta ini adalah kecepatan sudut dari awalnya tegak lurus, kemudian pas digerakkan dengan kecepatan V, maka ada kecepatan angular, ya, ada kecepatan angular yang melintasi sudut d beta. Jadi d beta kenapa kok dinyatakan D itu karena ukurannya kecil. D beta karena kecil bisa dihitung sama dengan tangen beta atau sama dengan dA per L. Nah, karena dia adalah ini eh, ya, angular displacement, ya, ini adalah sama dengan dA, di mana percepatan, ya, ini adalah dA, ya, komponen dA segitiga. Jadi ini ada segitiga dA, ini ada sudut d beta, ya. Ini ada jaraknya di sini adalah L, ya. Maka tangen beta sama dengan dA dibagi L, ya. Sama dengan VDT per L. VDT karena A, ya. A itu adalah percepatan, percepatan itu adalah VDT. Ya, VDT atau V diturunkan terhadap T.
Artinya nanti menjadi meter per detik kuadrat. Ya, VDT. VDT per L atau V per L tadi sudah diperoleh bahwa V per L adalah DU per DY, DU DY DT. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan bahwa d beta dt sama dengan du dy. Ya, d beta dt ini adalah percepatan anggular, ya, percepatan anggular jadinya. Sorry, kecepatan anggular. Dia bukan percepatan tapi kecepatan anggular. Ya. Nah, kecepatan anggular itu adalah perubahan kecepatan terhadap jaraknya ini, fungsi jarak. Ya. Sehingga kita akan sampai pada notasi bahwa persamaan bahwa tegangan geser itu adalah sebanding dengan d beta dt. Karena ini ya bahwa tegangan geser itu sebanding dengan du dy juga. Ya. Nah, mungkin kalau Anda prosesnya tadi nggak bisa mengikuti, ya kita ambil di sini aja. Tegangan geser yang terjadi pada fluida itu adalah sebanding dengan d beta dt atau du dy. Ya, kita akan lebih mudah kalau kita menggunakan yang du dy ini. Ya, ini tujuannya yang satu kecepatan translasi, yang satu kecepatan sudut. Bedanya hanya di situ. Ya, kecepatan translasi dan kecepatan sudut. Ya. Nah, ini kan kesebandingan ini belum akan menjadi sama kalau kita kalikan sesuatu konstanta. Ya. Tau sebanding DUDY menjadi sama jika dikalikan dengan mu. Ya. Tau ini akan sama dengan mu kali DUDY. Nah, notasi ke mu ini adalah yang menyamakan ini adalah viskositas. Ya. Jadi dengan kata lain tegangan geser, besarnya tegangan geser yang terjadi pada fluida itu adalah tergantung pada viskositas, ya, dikalikan dengan perubahan kecepatannya terhadap y. Ya. Ya, kalau kita melihat merujuknya di gambar ini ya, gambar ini. Ya. Nah, ini persamaan tegangan geser relasinya dengan viskositas dan DUD. Ingat DUD ini perubahan kecepatan terhadap Y ya. Nah, kasus yang sama ini dibuat eksperimen ya, yang melakukan adalah Newton ya. Newton itu melakukan eksperimen terhadap berbagai macam fluida ya dengan cara seperti ini tadi ya, seperti ini tadi. Kemudian dari hasil penelitiannya dia bisa membuat grafik ini shear stress dan laju deformasinya, atau DUDY-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa udara, air dan oli, ya, udara, air dan oli. Di sini viskositasnya berbeda-beda. Ya, Anda bisa melihat bahwa udara itu punya viskositas sangat rendah karena shear stress yang dihasilkan juga sangat kecil, ya. Air sedikit lebih tinggi dan oli itu lebih besar dibandingkan air dalam hal viskositasnya. Ya, sehingga tegangan geser yang dihasilkan juga akan semakin besar. Ya, semakin jauh jaraknya dari nol, jarak vertikalnya semakin jauh, dy-nya semakin jauh, maka nilai tegangan gesernya akan semakin tinggi. Ini adalah yang mempunyai grafik bentuknya adalah linear seperti ini adalah disebut sebagai fluida Newtonian. Ya. Ya, fluida Newtonian itu adalah untuk fluida-fluida dengan grafik eh, linear seperti ini. Adalah fluida Newtonian. Ya. Kemudian ini nanti Anda baca sendiri. Nah, yang terakhir adalah untuk hari ini ada juga selain Newtonian itu adalah fluida non-Newtonian. Bedanya grafiknya itu tidak linear pada umumnya. Ya, grafik fluida non-Newtonian itu tidak linear. Contohnya di sini adalah kategori dilatan, ada pseudoplastik,
dan ada Bingham plastik. Ya, dilatan itu adalah viskositas fluida akan meningkat justru pada saat diberikan tegangan geser. Ya. Contohnya adalah, jadi kalau Anda fluida ini berbeda dengan air, ya. Ya, dilatan itu viskositasnya kalau Anda berikan tegangan geser, Anda berikan gaya pada permukaan fluida, maka justru dia akan semakin besar viskositasnya. Ya, dia akan menghambat semakin besar. Ya. Contohnya dalam hal ini adalah quicksand. Quicksand itu pas apa namanya? Pasir benam atau eh, jadi kelihatannya dilihat seperti pasir hisap. Nah, quicksand itu pasir hisap. Jadi kalau Anda kecemplung dalam suatu lubang yang terisi quicksand, maka semakin Anda bergerak, maka Anda akan semakin tenggelam. Ya, kalau Anda diam saja, itu justru Anda akan bisa lebih bertahan, ya, tidak akan bergerak kemana-mana. Kemudian ada tepung dan jagung, ya, kalau dicairkan, ya, tepung jagung yang dicairkan itu bersifat seperti dilatan juga. Pseudoplastik adalah lawan dari dilatan. Semakin besar gaya geser atau tegangan geser yang diaplikasikan, maka viskositasnya akan semakin rendah. Contohnya adalah kecap, ya, atau saus-saus itu, ya. Saus atau kecap itu masuk kategori pseudoplastik. Bingham plastik itu adalah seperti viskoplastik material, tapi dia bersifat seperti rigid body pada saat diberikan tegangan yang kecil. Ya. Contohnya adalah kalau Anda pasta gigi, ya, pasta gigi itu kalau Anda taruh di permukaan meja, itu dia akan seolah-olah benda padat karena dia tidak akan berubah bentuk, diam saja di situ. Ya. Tapi dalam waktu yang sangat lama, baru dia lama-lama akan merata, ya. Dia akan mengikuti permukaan, tapi butuh waktu yang sangat lama. Ya, ini adalah contohnya untuk Bingham plastik adalah pasta gigi. Ya. Ya, ini agak sulit memang dibedakan karena ini harus kalau secara kasat mata Anda em, tanpa menggunakan alat bantu, oh ini fluidanya, lalu Anda melihat, oh ini apa ya? Ini dilatan apa Newtonian atau non Newtonian? Apakah dilatan, apakah pseudoplastik atau Bingham plastik itu sulit, ya, sulit kalau hanya dengan dilihat dengan mata telanjang biasa. Harus dengan alat ukur. Ya. Oke, saya rasa itu untuk hari ini kita sudah selesaikan bab 2, ya, bab 1 dan bab 2 dari eh, materi kita. Minggu depan saya bisa lanjut ke tekanan, ya, tekanan statik, ya, tekanan dan statika fluida. Oke. Mungkin saya bisa presentasi dulu yang sudah hadir. Sebenarnya ada beberapa yang tadi sudah telat, tapi ya sudahlah. Ada yang masih mencoba masuk, tapi tidak saya izinkan karena sudah sangat terlambat. Ya, sudah sangat-sangat terlambat. Ya, ini saya presentasi dulu. Baik, untuk pertemuan kedua.
Ibnu Nadif. Ibnu Nadif ada? Tidak ada. Bagas Widi. Hadir, Pak. Bilal Ardiansyah. Hadir, Pak. Bima Arya. Tidak tadi. Farel Alvaro. Hadir, Pak. Fatah Akbar. Tidak ada. Faton Yudhistira. Hadir, Pak. Haikal Zaki. Haikal Zaki. Tidak ada. Komang Raditya. Komang Raditya Maaf, tidak. Pak, suara saya tidak terdengar tadi. Siapa? Haikal Zaki. Oh, oke. Haikal Zaki. Oke. Komang? Komang tidak ada. Johar Najib. Hadir, Pak. Kemudian Jembar Darumukti. Hadir, Pak. Jevera Diron. Jevera tidak ada. Jonathan Andira. Hadir, Pak. Kemudian Karebet. Karebet tidak ada. Fahrudin. Hadir, Pak. Irham Akbar. Hadir, Pak. Muhammad Arif. Tidak ada. Muhammad Jordan. Hadir, Pak. Muhammad Fakih. Muhammad Fakih. Tidak ada. Muhammad Firman. Hadir, Pak. Muhammad Gifari. Muhammad Hadir, Gifari. Pak. Muhammad Haris. Hadir, Hadir. Pak. Muhammad Rasyad. Gifari hadir, Pak. Ya, Gifari oke. Muhammad Rasyad. Hadir, Pak. Muhammad Rizka. Eriksa. Muhammad Riksa. Hadir, Pak. Natsmud Dava. Hadir, Pak. Nathanael. Hadir, Pak. Naufal Fakri. Hadir, Pak. Naila. Hadir, Pak. Omar Nur Fari. Raffi. Omar tadi saya lihat ada. Omar. Tadi sepertinya ada Omar. Pandia Safir. Tidak ada. Raden Fadil. Hadir, Pak. Restu Jiwandanu. Tidak ada. Rehan Jaki. Tidak ada. Rizky Dwi Putra. Hadir, Pak. Tausiadin. Hadir, Pak. Dava Adil. Hadir, Pak. Dava Adli. Oke. Baik, saya rasa cukup minggu ini untuk hari ini. Nanti minggu depan semoga kita sudah offline lagi ya. Saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.